Udah. Kamu ngomong apa ya? Oh ya. Tes aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya pagi ini bagaimana? Baik. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang reformasi karena di minggu yang lalu kita mempelajari materi Orde Baru. Oh ya, sebelum itu mungkin teman kalian ada yang berhalangan hadir? Ada. Oh ada. Ada. Siapa yang berhalangan hadir? Karena ada teman kita yang sakit, mungkin kita doakan untuk minggu depan bisa kembali sembuh dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Mungkin untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kegiatan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa kepada diri. Oke, hari ini kita mungkin pertama saya menampilkan gambar. Di sini ada yang tahu gambar apa dan peristiwa apa? Peristiwa demonstrasi. Ya betul sekali, terima kasih sudah menjawab. Di sini kita akan mempelajari tentang materi reformasi 1998. Nah, di sini ada pembanding. Kalau yang di sebelah kanan itu di tahun 1998, nah di sebelah kiri mungkin ada yang tahu tahun kapan dan ini peristiwanya gak jauh beda sama. 2025. Ya betul banget. Berarti up to date ya tentang berita. Ini peristiwanya sama-sama melakukan demonstrasi. Para masyarakat terlebih mahasiswa itu menyuarakan dan mewakili aspirasi masyarakat kepada pemimpin negara, pemerintah baik DPR maupun presiden. Nah, di sini Ibu ingin bertanya tentang Orde Baru itu sama seperti reformasi atau enggak sih bagi kalian? Beda Ya, bedanya karena di Orde Baru itu masa pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto sedangkan reformasi masa setelah runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan upaya memperbaiki kehidupan politik di Indonesia. Berarti selama ini kehidupan politik kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini ada gambar. Ini bukan gambar yang konkret, tetapi hampir sama seperti kejadian di tahun 98, yaitu pasar saham di negara kita sangat turun. Yaitu krisis moneter. Ini latar belakang mengenai adanya kejadian reformasi. Yang pertama yaitu ditandai dengan krisis moneter. Krisis moneter ini keadaan di mana nilai kekayaan turun drastis, banyak orang dan perusahaan tidak sanggup membayar utang sehingga bank kehabisan uang untuk membantu. Nah, dilanjut yang kedua yaitu adanya praktik KKN, di mana praktik KKN ini penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, keluarga dengan cara yang tidak adil, tidak jujur dan juga merugikan kita sendiri sebagai rakyat. Nah, ini ada sebab dari awalnya kejadian reformasi. Yang pertama itu adanya krisis ekonomi 1997. Ditandai dengan adanya krisis ekonomi Asia, lebih tepatnya di Thailand, dan itu beruntut hingga Indonesia kena efeknya dari krisis ekonomi yang dialami oleh Thailand, sehingga nilai tukar rupiah saat itu anjlok dan menjadi kurangnya kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada praktik KKN. Di praktik KKN ini adanya monopoli bisnis, kredit pinjam bank tanpa jaminan, memegang kendali terhadap media dan informasi, dan proyek infrastruktur tanpa tender. Dan juga dilanjut dengan tragedi Trisakti yang membuat pemantik di mana akhirnya masyarakat semakin marah dan resah sehingga menjadilah demonstrasi besar-besaran yang digambar tadi. Mungkin sebelum kita lanjut ke akibatnya, ada yang ingin bertanya tentang terkait penyampaian materi di sini? Belum ada. Oke, di sini ada akibatnya yang terjadi, yaitu pemerintah menjadi demokratis karena sebelumnya adanya presiden itu ditunjuk oleh DPR dan MPR, sehingga terjadinya reformasi tadi membuat negara kita menjadi demokratis, yaitu pemilihan presiden sekarang melalui pemilu dan ditetapkan itu sejak tahun 2004. Nah, dilanjut dengan adanya praktik KKN tadi, akhirnya masyarakat bisa bebas menyampaikan aspirasi mereka dan juga media-media bebas menyampaikan berita tanpa adanya keresahan. Nah, dilanjut dengan pemberantasan KKN tadi, akhirnya dibuatlah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan setelah itu adanya desentralisasi dan otonomi daerah, yang dimana pemerintah daerah itu akhirnya memiliki wewenang sendiri dan tidak berpusat lagi di Jakarta. Walaupun di tahun sebelumnya, di tahun 1998 telah ada DPRD, tetapi tidak begitu bekerja dengan baik karena semua berpusat pada Jakarta. Dan akhirnya penegakan HAM, yaitu di mana kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dibuka kembali dan diselidiki, walaupun memang tidak sampai adanya penjatuhan hukum. Nah, untuk sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Itu tulisan praktik KKN dengan dukungan media itu gimana Bu? Oh ya, karena sebelumnya di zaman Orde Baru itu media-media swasta seperti RCTI, SCTV itu mereka memiliki ikatan yang dekat dengan presiden kita sehingga media bisa dibatasi. Jadi masyarakat tidak perlu tahu tentang bagaimana keadaan Indonesia sekarang, bagaimana keadaan luar, dan mereka hanya tahunya kayak ya udah kita gini-gini aja. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Belum ada. Oke, karena belum ada, mungkin ibu yang akan bertanya. Karena tadi ibu di slide sebelumnya ibu menjelaskan bahwa krisis ekonomi kita ini terjadi krismon itu dimulai dari Thailand. Dan menurut kalian kenapa sih kok dari Thailand tiba-tiba Indonesia bisa kena dengan adanya krisis ekonomi ini? Bu bisa minta tolong slide sebelumnya, mungkin ada. Bu. Oh, mungkin ibu ulangi lagi pertanyaannya. Nah, tadi sebelumnya ibu menjelaskan kan bahwa krisis krisis ekonomi kita ini di tahun 1997. Nah, itu sebelumnya karena ada kejadian juga di Thailand,
merupakan krisis ekonomi, dan akhirnya dari Thailand kok bisa sih Indonesia juga kena, padahal kan tadinya Indonesia biasa-biasa aja. Nah, itu menurut kalian apa sih kesinambungannya antara Thailand dan Indonesia? Kenapa bisa sama-sama mengalami krisis ekonomi itu? Saya Oke, boleh. karena adanya interkoneksi ekonomi dan juga finansial antara kedua negara, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan juga perdagangan. Oke, boleh. Terima kasih sudah menjawab. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab pertanyaannya? Karena krisis ekonomi itu berdampaknya hampir global ya, jadi Indonesia pun akhirnya ikut kena gitu, walaupun awalnya Thailand kena, tapi kan itu efeknya bisa meluas gitu, apalagi kan Thailand kan Asia Tenggara, Indonesia juga Asia Tenggara, jadi ya mungkin dari itu terdampak juga jadi Indonesia. Betul sekali. Terima kasih telah menjawab. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan akhir, dan mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Saya ingin bertanya Bu ya. Saya penasaran, kan katanya sejarah itu akan berulang. Apakah yang terjadi huru-hara politik saat ini adalah akan sama seperti yang terjadi saat masa reformasi Orde Baru ini? Ya, karena sejarah berulang, menurut pribadi saya itu akan terjadi, karena untuk saat ini kalau misalkan karena kalian memakai handphone semua, smartphone, di mana kalian juga up to date dengan keadaan dan berita sekitar, itu kalian akan tahu, dan itu juga berarti akan terulang kembali ya. Tetapi gimana lagi, kembali lagi dengan pemimpin kita, apakah mereka akan menanganinya dengan baik atau tidak. Kalau misalkan tidak, bisa saja dan bisa langsung terjadi adanya huru-hara seperti di 98 itu. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin dicukupkan. Nah, dari Ibu minta dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah enak, membosankan, atau lebih dari mana? Mungkin boleh mewakili dari banyaknya siswa di sini. Ya, buat saya pembelajaran hari ini kami bisa mengetahui banyak hal tentang reformasi, akibatnya segala macam. Terus dan pembelajaran kali ini Terima kasih semuanya yang telah menyimak dan juga membantu saya tadi menjawab pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan secara aktif. Ya, saya ucapkan terima kasih, dan juga sebelum mengakhiri, karena di sini mata pelajaran sejarah dan kita bermaterinya itu reformasi, mungkin kalian ada yang ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana sih terjadinya reformasi dan kejadian-kejadian saat itu seperti apa. Mungkin kalian bisa membaca buku ya, atau menonton film. Saya memiliki rekomendasi film, yaitu yang pertama judulnya Gi. Nah, di film ini bukan menceritai tentang langsung reformasi seperti apa, tetapi menceritai tentang step by step terjadinya reformasi seperti apa di awal Orde Baru, pemerintahannya Soeharto hingga berakhirnya. Dan juga ada sebuah novel, mungkin di kalangan kalian ini sudah sangat familiar, yaitu Laut Bercerita. Di situ sangat menceritakan secara berlatar belakang reformasi dan juga sangat
sebenarnya sangat akurat, tetapi dibentuk dalam fiksi. Nah, mungkin kalian bisa rajin-rajin membaca ya, membaca buku karena itu penting. Membaca buku. Dengan membaca buku kita bisa menjadi pribadi yang baik dan juga aware terhadap sekitar. Karena kalau misalkan kita masih membaca buku, kita bisa menjadi wapres. Kalau misalkan kalian ingin menjadi wakil presiden yang lebih baik, itu nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Izin menyimpulkan pada materi hari ini ternyata perbedaan dari masa orde baru ke reformasi itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama terkait krisis politik yang terjadi di Asia, kemudian ada konflik KKN, korupsi komunisme. Terus yang terakhir ada tragedi Trisakti. Kemudian akibatnya terjadi pada reformasi ini yang pertama itu adanya pemerintah demokratis yang dimana kebebasan pendapat itu sangat berbeda antara masa orde baru dan masa reformasi. Kemudian praktik KKN terbentuknya pemberantasan KKN, maksudnya pembentuknya KPK, walaupun yang efektif ya KPK. Kemudian ada desentralisasi dan otonomi daerah, kemudian penegakan HAM. Sekian. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih dan mari kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banding saya. Oh iya. Banding ya. Iya. Ya dari tadi sih kalau pembanding itu kayaknya dari Anda belum melakukan variasi stimulus, jadi ngajarnya masih diam di tempat, belum ada variasi buat menarik perhatian siswa, terus menjelaskannya masih terlalu banyak melihat layar proyektor. Harusnya mungkin bisa lebih terfokus pada siswa gitu, jadi nggak misalnya proyektor aja, sebenarnya gitu. Terus belum penggunaan papan tulisnya masih kurang banget, jadi itu sedikit banget sih, jadi bahkan itu nyaris belum sama sekali. Dan variasi pertanyaannya masih kurang buat mengasah otak siswa gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Akhir.